di bulan Ramadan, dosa-dosa menjadi lebih besar. Bukan hanya amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Kenapa dosa-dosa menjadi lebih besar di bulan Ramadan? Karena yang pertama, berarti orang itu tidak memuliakan bulan Ramadan. Yang kedua, berarti dia tidak menghargai Allah yang menganugerahkan kepadanya bulan Ramadan. Dan yang ketiga, karena dorongan berbuat dosa semakin berkurang. Kenapa dorongan berbuat dosa semakin berkurang? Kalau dia sedang puasa, maka puasa itu mengurangi dorongan berbuat dosa. Kemudian di bulan Ramadan, setan-setan diikat oleh Allah dan hidayah lebih luas Allah berikan, sehingga dorongan untuk berbuat dosa itu semakin kecil. Maka saat itu ketika seseorang masih saja berbuat dosa, dosanya menjadi lebih besar. Itulah sebabnya jemaah sekalian, zina itu dosa besar. Jika pelakunya belum nikah, dosanya sudah sangat besar. Tapi jika pelakunya sudah nikah, dosanya lebih besar lagi. Dan jika pelakunya sudah tua, dosanya lebih besar lagi. Kenapa? Karena dorongan untuk berbuat dosa sudah semakin kecil. Makanya dibedakan hukuman zina itu antara yang belum nikah dan yang sudah nikah. Maka hati-hati. Dan bisa jadi jemaah sekalian, karena perbuatan dosa kita di bulan Ramadan menghalangi diterimanya amalan kita, menghalangi kita mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, dan menghalangi dikabulkannya doa-doa kita. Di surat Al-Maidah ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan namun sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif mengingatkan, "Ihdharul ma'asi fa innaha tahrimul maghfirah fi mawasimir rahmah." Jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat karena itu akan menghalangi ampunan Allah meskipun di musim-musim hujan rahmat. Dan Ramadan itu adalah bulan dikabulkannya doa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Dzakara rajul yutilu safar asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama." Ya Rabb, ya Rabb, tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, berpenampilan kusut masai lagi berdebu, menengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa dengan penuh kesungguhan dan kekhusyukan. "Wahai Rabb, wahai Rabb, wa mat'amuhu haramun," namun makanannya haram, "wa mashrabuhu haramun," minumannya haram, "wa malbasuhu haramun," pakainya haram, "wa gudziya bil haram," dan dia tumbuh dari yang haram. "Fa anna yustajabu lahu," bagaimana bisa doanya dikabulkan? Dan termasuk orang yang paling parah di bulan Ramadan, di pundak kita ada tugas untuk menasihati, adalah orang yang berpuasa juga sholat tarawih tapi enggak sholat wajib. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan satu sholat asar, terhapuslah amalannya. Bagaimana kalau dia tinggalkan 2 sholat, 3 sholat? Jadi nggak ada gunanya dia puasa, nggak ada gunanya dia sholat tarawih kalau ada satu sholat wajib yang dia tinggalkan. Tugas kita untuk memberikan nasihat. Pelopor bagian sunnah Asia Tenggara. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.